Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran mengenai DHCP server, sekarang kita lanjut ke pembelajaran FTP atau File Transfer Protocol. Apa sih FTP itu? Jadi FTP itu singkatan dari File Transfer Protocol, adalah protokol jaringan standar yang digunakan untuk mentransfer file antara klien dan server melalui jaringan komputer. Ada beberapa aplikasi FTP server yang tersedia untuk Linux, diantaranya yaitu FurFTPD, ProFTPD, dan VSFTPD. Nah, pada tutorial pembelajaran hari ini, kita akan menggunakan File Transfer Protocol menggunakan VSFTPD. Apa sih VSFTPD itu? Jadi, VSFTPD itu singkatan dari Very Secure FTP Daemon. Jadi dia dirancang untuk sistem operasi unik like termasuk Linux. Atau cara mudah memahaminya, jadi FTP itu digunakan untuk mentransfer file antara klien dan server. Misalkan klien ingin membutuhkan data server, kita bisa download datanya melalui FTP. Kemudian klien mau upload data ke server, kita juga bisa menggunakan yang namanya FTP. Jadi nanti akan berkaitan dengan mengupload dan mendownload untuk di FTP, File Transfer Protocol. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai konfigurasi File Transfer Protocol menggunakan VSFTPD di Linux Debian. Untuk konfigurasi FTP server, kita gunakan server Debian yang kemarin aja ya, yang DHCP server. Kita start, normal start. Nah, setelah dijalankan untuk server Debian virtualnya, kita login dengan menggunakan user root dan password yang sudah kita setting pada tahap instalasi sistem operasi jaringan ya. Nah, pertama untuk konfigurasi FTP menggunakan VSFTPD, kita install dulu paket VSFTPD-nya. Caranya itu dengan apt-get install VSFTPD -y. Bentar. Nah, di sini karena kita menginstal menggunakan media CD ISO, jadi kita masukkan dulu CD ISO binary yang pertama. Caranya klik di bagian lambang CD ya, klik kanan. Kemudian kita masukkan CD ISO yang pertama. Nah, pilih Debian 10.2.0 yang pertama. Nah, jika di sininya belum ada CD ISO-nya, kamu bisa tambahkan dengan choose this image. Nah, kemudian tinggal kamu pilih CD ISO Debian 10-nya yang pertama. Nah, jika sudah, tinggal di enter. Proses install paketnya sedang berjalan, ditunggu terlebih dahulu. Nah, kemudian diminta lagi untuk memasukkan CD binary yang kedua. Nah, untuk memasukkan CD binary yang kedua, sama caranya seperti tadi ya. Klik kanan di lambang CD, kemudian pilih CD yang kedua di checklist. Nah, jika muncul question kayak seperti ini, pilihnya yang purge unknown. Jadi artinya itu kita melepas atau mengeject CD yang pertama dulu, baru kita masukkan CD yang kedua. Nah, jika sudah, di enter kembali. Nah,
Nah, untuk paket VSFTPD-nya sudah terinstall. Nah, selanjutnya itu kita setting VSFTPD-nya. Nah, sebelum kita setting, Bapak clear dulu biar tampilannya nggak ke bawah ya. Nah, disarankan untuk membackup terlebih dahulu file setting VSFTPD-nya sebagai cadangan jika terjadi kesalahan. Ya, untuk mengcopy file perintahnya itu cp. Jadi cp itu singkatan dari copy, terus nama file konfigurasi VSFTPD-nya itu berada di etc vsftpd.com. Nah, karena kita mau mengcopy file vsftpd.com, caranya gini ya, /etc vsftpd.com default. Jadi ini maksudnya apa? Mengcopy file vsftpd.com yang berada di file etc dengan nama barunya itu vsftpd.com .default, kemudian di enter. Kemudian kita buka file konfigurasi vsftpd.com ya, etc vsftpd.com. Nah, yang pertama kita setting wait enable ya, wait enable, ubah nilainya menjadi yes. Nah, bisa dengan cara kita cari katanya wait enable ini ya, ini wait enable ini, wait enable yes, atau dengan cara mencari dengan melakukan kombinasi keyboard dengan ketik Ctrl+W. Situ ada tulisan search ya. Kamu masukkan tulisan wait enable. Nah, nanti dia diarahkan ke tulisan yang wait enable. Karena kita pilihnya yang wait enable bukan anon mkd, berarti kita Ctrl+W lagi, kita enter lagi. Nah, di sini ya, di atas ya, wait enable. Nah, pertama kita harus menghapus karakter pagar. Nah, pagar ini artinya file konfigurasinya atau perintahnya tidak aktif. Nah, jadi kita mengaktifkan dulu perintah wait enable sama dengan yes. Fungsinya apa sih? Fungsinya agar dapat melakukan penulisan file, contohnya upload, create atau delete di server. Jadi wait enable sama dengan yes ini berguna agar si user dapat melakukan upload, mengunggah, create, membuat atau delete. Bisa data ataupun bisa juga file, bisa juga folder ya. Nah, setelah itu kita save pengaturan vsftpd.com ya dengan cara Ctrl+X, kemudian pilih Y atau Yes untuk menyimpan, kemudian di enter. Setelah itu kita restart service dan cek statusnya. Cara pertama, kita restart bisa dengan menggunakan /etc/init.d vsftpd spasi restart, kemudian di enter. Nah, kemudian bisa juga menggunakan cara kedua, caranya menggunakan hstemctl restart vsftpd. Nah, jadi ada banyak cara ya. Di sini bisa pakai etc init d /vsftpd spasi restart atau menggunakan perintah hstemctl. Nah, setelah di restart service-nya, kita cek status service-nya sudah berjalan atau tidak. Caranya dengan mengetikkan perintah etc init.d vsftpd
terus status. Nah, hasilnya active running, berarti service VS FTPD-nya sudah berjalan. Kemudian bagaimana jika menggunakan SYSTMCTL? Nah, untuk perintah SYSTMCTL bisa dengan cara SYSTMCTL status, spasi dulu ya, SYSTMCTL status VS FTPD. Nah, udah di enter. Nah, running juga ya, sama aja. Jadinya mau pakai SYSTMCTL atau pakai init.d juga hasilnya pasti akan sama. Kemudian kita coba uji coba konfigurasi dengan menggunakan aplikasi FTP client seperti FileZilla yang ada di komputer. Nah, sebelum kita melakukan uji coba di Debian server ini, Bapak sudah ada usernya itu administrator ya, usernya administrator, dan passwordnya itu Bogor 123. Jadi kita coba login FTP menggunakan user yang sudah ada dulu. Nah, caranya kita buka dulu aplikasi FTP lainnya, yaitu menggunakan FileZilla. Nah, ingat karena FTP ini yaitu digunakan untuk mentransfer antara klien dan server. Jadi pertama, klien dan servernya harus dalam satu network atau satu jaringan. Jadi pertama kita cek dulu apakah si klien bisa menghubungi server. Caranya kita coba pakai cmd command from, kita uji koneksi yaitu dengan ping. Nah, di sini server Debian-nya itu IP-nya 192.168.100.1. Kita coba ping dulu ya, ping 192.168.100.1. Nah, reply berarti klien dan server sudah bisa saling terkoneksi atau sudah dalam satu network. Atau kita coba cek IP komputernya atau IP client-nya dengan cara if config. Nah, di sini menggunakan IP 100.2 ya, 100.2. Jadinya dia satu network. Kembali lagi ke aplikasi FileZilla-nya. Nah, cara penggunaannya, pertama kita masukkan host di sini yaitu IP server FTP-nya. Kita masukkan 192.168.100.1. Nah, kemudian username-nya adalah user yang sudah dibuat di server Debian. Nah, karena ketika kita instalasi, kita buat usernya ya, setelah kita buat user root, kita buat user kan. Nah, di situ kita coba pakai login oleh user yang kita buat ketika tahap instalasi. Kalau yang di sini saya menggunakan user administrator dengan password Bogor 123. Nah, FTP ini menggunakan port yaitu 21. Nah, tinggal diisi portnya 21. Atau tidak diisi juga sebenarnya tidak masalah. Tapi kita coba dulu ya, di enter. Nah, oke. Nah, berhasil. Jadi di sini ada dua sisi, ini sisi server, ini di sisi klien. Nah, kita sudah berhasil connect ke sisi server. Nah, sekarang kita coba upload file dari klien ke server. Coba ya, di sini misalkan saya akan upload file ini, dokumen PDF. Nah, atau ini operasi jaringan ya. Pilih filenya. Jadi cara penggunaannya, pilih file yang ada di komputer, kemudian klik kanan upload. Nah, berhasil. Kalau dilihat dari tab ini, sukses, berhasil. Nah, berarti di server, lihat di remote set-nya dia berada di home administrator. Berarti data yang kita upload itu berada di directory home administrator.
Nah, kita coba lihat di server Debian ya. Kita kembali lagi ke VirtualBox-nya. Kita ke direktori Home Administrator. Berarti kita pindah direktori dengan cara perintah cd atau change directory /home/administrator. Nah, ls buat melihat data yang berada di folder tersebut. Nah, ada ya namanya sistem operasi jaringan .pdf. Nih, sistem operasi jaringan PDF. Di sini sistem operasi jaringan PDF. Misalkan sekarang si klien ingin mendownload data dari server. Misalkan yang sistem operasi jaringan ini kita coba rename ya namanya. Untuk merename berarti perintahnya mv move sistem operasi jaringan PDF ke misalkan jadi sistem, kita rubah ke bahasa Inggris saja ya. Berarti kalau rubah ke bahasa Inggris networking operation system misalkan nih. Jadi move nama lama ke nama baru, di enter. Nah, coba kita lihat lagi alas. Nah, sudah berubah ya. Coba kita ke FTP nya menggunakan Virgil. Kita coba refresh dulu. Klik tombol refresh. Nah, namanya berubah. Nah, kita coba download file networking-nya. Klik kanan, download. Nah, berhasil ya. Jadi, untuk proses upload file sudah, download file juga sudah. Dan si klien juga bisa merename nama file yang ada di server. Caranya tinggal diklik kanan. Bisa di rename, bisa di delete juga. Contohnya misalkan kita rename dulu ya, rename sistemnya yang jadi I. Nah, dia berubah. Kita lihat di Debian-nya, ls lagi. Nah, sudah berubah jadi sistem PDF. Kita coba hapus, coba ya dihapus filenya. Klik kanan, delete. Nah, yes. Kita coba lihat ke Debian-nya lagi, ls. Nah, kosong ya. Nah, berarti sudah berhasil untuk konfigurasi FTP di Debian server. Nah, tadi kan kita akses FTP-nya menggunakan user administrator atau user yang kita buat ketika kita pertama kali install operasi sistem jaringan atau Debian-nya. Nah, bagaimana ketika kita ingin membuat user baru untuk FTP? Pertama, kita harus buat dulu usernya dengan cara perintahnya itu add user. Nah, ini nama user yang mau dibuat apa? Misalkan nama Bapak ya, misalkan Muhammad. User add Muhammad. Nah, enter. Nah, kemudian masukkan passwordnya apa? Misalkan Bogor 123. Masukkan lagi passwordnya Bogor 123. Nah, ini sebenarnya opsional, full name-nya misalkan nama Bapak ya. Nah, karena dia opsional, kamu bisa dilanjutkan aja dengan enter biar default aja. Nah, kalau sudah benar pilih yes. Jadi user Muhammad ini dia akan direktorinya otomatis di home/Muhammad. Nah, coba kita buka tes Virgil-nya ya, FTP-nya. Berarti kita coba usernya dengan user Muhammad, passwordnya Bogor
1, 2, 3. Nah, dia bisa ya. Tetapi ketika kita klik ke tanda file name titik 2, tetapi bisa dilihat di sini foldernya benar di home Muhammad. Namun user ini masih bisa akses ke folder yang lain. Contohnya folder administrator, kita klik ya. Nah, jadi dia bisa masuk ke folder lain yang bukan milik dia, padahal dia miliknya itu cuma di home Muhammad. Nah, bagaimana caranya ketika user Muhammad ini hanya bisa mengakses ke folder Muhammad saja, untuk folder yang lainnya tidak bisa diakses. Nah, kita setting itu terlebih dahulu. Nah, jadi itu artinya apa? Membatasi user agar tidak bisa mengakses direktori lain kecuali direktori home milik sendiri. Nah, itu disebutnya dengan root jail. Nah, untuk pengaturan agar si user hanya bisa akses ke direktori sendiri, pertama kita buka lagi Debian-nya. Kemudian kita buka pengaturan vsftvd-nya, berarti nano/etc vsftvd.conf. Nah, untuk mengaktifkan agar si user hanya bisa akses ke direktorinya masing-masing, kita harus mengaktifkan root jail-nya. Caranya itu dengan men-enable perintah root _local _user. Nah, caranya biar cepat, kamu bisa ketikkan kombinasi keyboard CTRL untuk mencari katanya. Kita tulis root _local _user. Enter. Nah, di sini ada muncul ya di bawahnya. Nah, nih, kalau bisa dilihat di sini ada penjelasannya. You may restrict local user to their home directories. Artinya, perintah ini jika diaktifkan akan mengaktifkan bahwa si user FTP hanya dapat akses ke direktorinya home-nya atau direktori punya dia sendiri. Berarti kita harus men-enablekan dengan cara menghapus tanda pagar. Nah, kemudian ada konfigurasi tambahan untuk mengaktifkan root jail ini. Kita enter, kita tambahkan allow wearable root sama dengan this. Pak, itu gunanya apa sih? Jadi intinya dua konfigurasi ini mengaktifkan untuk membatasi juga user agar tidak bisa mengakses direktori lain kecuali direktori home milik sendiri. Nah, kita save dengan cara ketikkan Ctrl+X ya, enter. Nah, jangan lupa setiap kali ada perubahan di script konfigurasi, kita harus merestart service-nya dengan cara ketikkan /etc/init.d vsftvd restart. Nah, oke, statusnya berarti berhasil, tapi kita coba pastikan bahwa si service-nya berjalan. Berarti ketikkan perintah /etc init.d vsftvd status. Nah, aktif ya, running, berarti service-nya berjalan. Nah, kita coba lagi buka FTP client-nya dengan FileZilla. Kita coba lagi akses dengan user Muhammad, passwordnya Bogot 123. Nah, bisa dilihat di bagian atasnya, tadi kan ada home, administrator, dan Muhammad, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi si foldernya hanya ke folder milik dia, milik user Muhammad, yaitu di home Muhammad. Nah, ketika kita klik dua kali di sini atau double klik, dia nggak bisa ke direktori yang lainnya. Jadi dia hanya bisa akses ke direktori milik si Muhammad, yaitu di home
Muhammad. Nah, untuk direktori default FTP itu di direktori home. Jadi /home/user. Contohnya tadi kan usernya Muhammad ya. Nah, jadi direktori defaultnya dia tuh di home Muhammad. Atau sebelumnya tadi administrator, direktori defaultnya itu di home administrator. Lalu bagaimana jika kita ingin bahwa si user ini direktorinya itu bukan di home Muhammad, misalkan nanti ada keperluan untuk setting web, jadi dia langsung ke direktori file web, misalkan untuk kebutuhan dokumen root website, misalkan yang tadinya Muhammad ke home, kita rubah ke var www terus Muhammad, misalkan ya. Jadi yang tadi direktorinya di /home/Muhammad, dia pengennya user ini tuh ke folder ini var www Muhammad. Nantinya var www Muhammad ini adalah direktori penyimpanan file website atau file websitenya atau dokumen root si websitenya. Nah, berarti kita harus setting lagi ke pengaturan VSFTPD-nya. Kita buka lagi ke VirtualBox-nya. Nah, atau ke Debian servernya. Bapak hapus dulu. Jadi clear itu untuk menghapus perintah yang banyak tadi kan sudah dilakukan ya. Di clear itu jadi menghapus screen. Nah, kemudian kita masukkan ke konfigurasi VSFTPD lagi, nano etc vsftpd.conf. Nah, kemudian ditambahkan di bagian paling bawah. Nah, paling bawah klik tanda panah di keyboard aja. Nah, untuk merubah direktori default FTP ke direktori yang lain, misalkan var www. Nah, kita ketikkan perintah ini user_sub_token dalam kurung string user. Nah, kemudian local_root/var/www/string user. Jadi intinya bahwa si user yang nantinya akan menggunakan FTP akan diarahkan ke file atau folder local root, yaitu di var www, nama foldernya apa. Nah, kalau sudah kita save perintahnya, yang sudah kita edit konfigurasinya, caranya Ctrl+X, Y, enter ya. Kalau sudah, kita restart untuk si service VSFTPD-nya. Nah, kemudian kita coba buat folder untuk si direktori Muhammad. Nah, ini ya. Jadi foldernya nanti ke var www Muhammad. Nah, kita buat folder atau directory untuk user Muhammad. Buat folder caranya mkdir atau make directory /minv var www Muhammad. Ini contoh aja ya. Contohnya di var www Muhammad. Enter. Nah, kemudian kita coba pindah ke directory ke var www Muhammad atau pindah ke direktori si Muhammad ini. Enter. Nah, kita coba buat file biar nanti kita tesnya itu benar bahwa ketika kita akses FTP ke folder var www Muhammad. Cara membuat file itu perintahnya touch.
touch spasi. Nah, nama file yang mau dibuat, misalkan saya buatnya .txt ya, atau teks, misalkan test.txt, di enter, touch. Kita lihat sudah ada atau enggak yang file yang sudah dibuat dengan perintah ls, ada ya. Nah, kemudian setelah itu kita berikan kepemilikan user Muhammad ke direktori yang sudah baru kita buat. Caranya chown -r ke nama usernya berarti Muhammad, -2 grupnya Muhammad, ke direktori yang dia var www Muhammad. Nah, jadi chown -r itu bahwa user Muhammad itu direktorinya memiliki kepemilikan ke direktori var www Muhammad. Kemudian kita rubah ininya, permission folder untuk yang var www Muhammad dengan cara chmod -r 755 var www Muhammad. Apa sih 755? Nah, kalau kamu sudah baca di perintah dasar Linux atau pasti kamu paham ya. Jadi chmod -r 755 itu intinya adalah memberikan permission direktori var www Muhammad yang tidak bisa diakses untuk ke sembarangan orang. Atau kalau misalkan chmod-nya 777, nah dia bisa diakses di public. Kalau 755 dia tidak bisa, hanya orang atau hanya user yang bisa akses ke folder tersebut. Nah, dan chmod -r 755 var www Muhammad. Nah, setelah itu kita coba jangan lupa di restart service-nya /tcinit.d vs ftp restart. Nah, berhasil. Nah, kita coba menggunakan FTP client lagi ya. Nah, Muhammad dengan passwordnya kita isi ulang. Nah, dia sudah masuk ke direktori test. Nah, ketika kita klik 2 kali, dia nggak bisa masuk ke folder yang lain. Jadi, benar bahwa user Muhammad sudah masuk ke direktori var www Muhammad. Biar lebih pasti, kita coba upload aja filenya ya. Upload file di sini misalkan. Upload. Nah, berhasil. Coba kita buka di servernya. Harusnya di direktori var www Muhammad ini ada file yang barusan diupload, yaitu sistem operasi jaringan ls. Nah, ada ya. Biar lebih pasti lagi, misalkan kita mau ganti nama test.txt, berarti mp test.txt, nama barunya misalkan new.txt. Nah, coba kita buka di FTP client ya. Kita dicoba refresh. Nah, berubah ya, name.txt. Nah, jadi yang tadinya direktori Muhammad, user Muhammad itu di home Muhammad, sekarang sudah berubah ke direktori var www Muhammad. Nah, untuk konfigurasinya seperti yang tadi ditampilkan di video pembelajaran. Nah, jadi itu pembelajaran mengenai FTP ya. Yang pertama itu defaultnya nggak disetting apa-apa. Yang kedua kita setting hanya bisa akses ke foldernya sendiri. Dan yang ketiga kita rubah direktori default FTP-nya yang tadinya di home /user, misalkan Muhammad di home /Muhammad, kita rubah ke direktori lain, contohnya di /var www Muhammad, yang nantinya var www Muhammad ini dijadikan direktori root website. Mungkin itu materi mengenai FTP server.
transfer file to cloud server di Debian. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.